Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbuk karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana antal karim. Ya ayyuhal ghawthi salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wanzur ilayya sayyidi binarrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil waqidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa'allif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglo Kediri yang senantiasa kita taati, guru rohani kita bersama. Yang terhormat Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Brebes beserta jajarannya. Yang terhormat para pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, pada Bapak Polsek, Bapak dan Arbel, dan berkenan hadir yang kami hormati. Para khatibul Wahidiyah baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa serta imam jamaah yang kami hormati. Para alim, ulama, para sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang kami hormati. Para hadirin wal hadirat pengamal sholawat Wahidiyah, khususnya rekan-rekan remaja dan adik-adik kanak-kanak yang kami hormati. Panitia penyelenggara Mujahadah Rubuh Usanah, Departemen Pembina Remaja Wahidiyah Kabupaten Brebes yang kami hormati. Hadirin wal hadirat tamu undangan, sami'in was sami'at yang hadir di majelis ini maupun yang mendengarkan dari tempat terdekat yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi yang penuh barokah ini Allah limpahkan rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga bisa menghadiri acara yang mulia, acara taqarrub ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, acara mujahadah rubuh usanah dalam keadaan sehat wal afiat. Mari
seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik yang telah diberikan, yang sedang kita nikmati, dan yang akan diberikan Allah, baik di dunia maupun kelak di akhirat, seluruhnya kita syukuri biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga senantiasa terlimpah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang termulia, makhluk Allah yang diutus sebagai penerang bagi seluruh umat manusia dari kegelapan kepada jalan yang terang, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan, semoga senantiasa terlimpah ruah keharibaan beliau Al-Ghawth hadza zaman radhiyallahu anhu. Al-Ghawth adalah rajanya para wali di zaman ini. Semoga Allah senantiasa limpahkan salam ikraman wa ta'ziman kepada beliau wa ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa jami'il aqtab min awwalihim ila akhirihim. Semoga beliau-beliau yang tersebut di atas, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau Al-Ghawth hadza zaman radhiyallahu an, mencurahkan syafaat, tarbiyah, barokah serta nadrohnya kepada kita bersama, sehingga acara pada pagi hari ini betul-betul diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan sepatah dua patah kata, terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan salam perjuangan, salam kasih sayang, salam tarbiyah dari beliau guru rohani kita Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo, dengan ucapan Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini ada sebuah strata kehidupan, tingkatan derajat manusia di muka bumi ini. Ada yang rendah, ada menengah, dan ada yang tinggi. Seperti dalam pemerintahan, ada rakyat biasa, kemudian ada para pejabat, mulai dari lurah, camat, bupati, gubernur, hingga orang yang nomor satu di satu negara, yakni yang disebut presiden. Maka secara jabatan di pemerintahan, orang yang paling tinggi jabatannya, yang paling tinggi derajatnya, itu adalah presiden. Kemudian ke bawahnya gubernur, dan seterusnya.
Ini strata sosial dalam kehidupan di dunia secara lahiriah. Dalam kehidupan di alam rohani, kehidupan batiniah juga sama. Ada orang yang mulia, paling mulia, kemudian orang mulia, di bawahnya lagi hingga sampai orang biasa. Itu bertingkat-tingkat. Dan tingkatan derajat secara rohani, secara batiniah, ini diukur bukan dari alimnya, bukan dari kayanya, bukan dari jabatannya, melainkan diukur dari kadar takwanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling takwa. Kemudian takwa itu definisinya atau pengertiannya sangat banyak. Namun secara umum ada sebuah pengertian yang populer yang dimaksud takwa, sebagaimana yang sering dikhutbahkan oleh para khatib saat hari Jumat di mimbar Jumat. Takwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Akan tetapi jika kita renungkan, ternyata perintah Allah itu sangat banyak, larangan Allah itu juga sangat banyak. Dalam satu waktu itu bisa jadi perintah Allah itu lebih dari 2, 3, bahkan 4. Maka perintah Allah yang manakah yang lebih kita utamakan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran di awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu, Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas yang disebut orang yang bertakwa itu ciri-cirinya apa? Kalau kita meningkatkan takwa dalam diri kita, ini khususnya amalan apa yang perlu kita tingkatkan? Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang disebut orang yang bertakwa, ciri yang pertama adalah mereka yang beriman kepada hal gaib. Berarti meningkatkan takwa adalah meningkatkan keimanan, kepercayaan, keyakinan terhadap hal yang gaib. Hal yang gaib itu apa? Allah itu gaib. Gaib itu tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Allah gaib. Malaikat gaib. Hari kiamat gaib. Takdir itu juga gaib. Bahkan kerasulan atau kenabian itu pun gaib. Meskipun fisiknya Nabi bisa kita lihat, tapi kerasulannya, kenabiannya itu pun gaib, tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Berarti beriman kepada hal yang gaib ini intinya adalah iman, melaksanakan rukun iman sebagaimana yang kita pahami, yakni iman kepada Allah,
pada Rasulullah, dan seterusnya. Dan dari 6 rukun iman tersebut, ini sebenarnya tercakup dalam dua, yakni iman kepada Allah dan iman kepada beliau Rasulullah. Kalau orang itu sudah iman pada Allah dan iman kepada Rasul, pasti ia juga iman kepada malaikat, pasti ia iman kepada hari akhir, pasti ia iman kepada qadar. Maka kuncinya adalah meningkatkan iman dalam kepada dua ini, yakni iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Iman billahi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda orang takwa, ciri orang takwa yang kedua adalah yuqimunas shalat, yakni orang-orang yang menegakkan sholat, yakni sholat 5 waktu itu ditegakkan. Menegakkan sholat itu tidak hanya melaksanakan sholat, tapi melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, memenuhi segala syaratnya, memenuhi segala rukunnya, adab-adabnya, menjaga waktunya, dan dilakukan dengan hati yang khusyuk. Itu namanya menegakkan sholat. Tapi kalau hanya melaksanakan sholat, ini meskipun kita sholat jendat-jendit, sholat zuhur 4 rakaat hanya kita laksanakan 2 menit, itu sudah melaksanakan sholat, tapi itu namanya belum menegakkan sholat. Tandanya orang yang bertakwa, jika meningkat takwanya, maka sholatnya juga semakin membaik. Kemudian tanda takwa yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah kami berikan kepada mereka, maka mereka menginfakkannya, menafkahkannya. Tanda orang bertakwa yang ketiga adalah gemar berinfak, gemar bersedekah. Sedekah itu kalau ia punya harta, maka ya yang disedekahkan harta. Tapi kalau tidak punya harta, maka ya rizki lain yang diberikan Allah kepada kita. Allah memberikan kita rizki ilmu, maka cara menyedekahkannya adalah dengan mengajarkan kepada orang lain. Allah memberikan kita rizki tenaga, maka menginfakkannya adalah menggunakan tenaga tersebut untuk hal manfaat bagi orang lain. Jadi rizki itu tidak terbatas kepada harta, benda, dan uang saja, melainkan segala bentuk pemberian Allah yang bermanfaat itu disebut rizki. Dan tanda orang yang bertakwa adalah ia menginfakkan rizki, sebagian rizki yang diberikan Allah tersebut. Jadi 3 ciri utama orang yang bertakwa. Yang pertama, ia meningkatkan iman bil ghaib. Yang kedua, menegakkan sholat. Dan yang ketiga, berinfak. Orang yang hanya meningkatkan iman saja, bahkan hingga mencapai iman makrifat, basirohnya tinggi, bisa memandang kejadian yang akan datang, ampuh dan lain sebagainya. Tapi kalau ia tidak sholat atau sholatnya morat-marit, maka ia belum disebut bertakwa. Atau orang itu hanya rajin ibadah saja, tapi imannya masih tipis, sehingga dalam ia melaksanakan ibadah, saat ia sergap sholat, saat ia gemar bersedekah, saat ia gemar menolong orang lain, ibadah lahiriahnya sudah banyak,
Tapi kalau dalam ibadah tersebut tidak didasari dengan iman yang kuat, maka dalam pelaksanaan ibadah-ibadah atau amal-amal tersebut hatinya akan dimasuki ujub, akan dimasuki riya, akan dimasuki takabur. Sehingga saat dia menyebarkan sedekah, saya telah sedekah sekian ratus juta untuk yatim piatu dan lain sebagainya, terus di situ dipamerkan, diupload dan lain sebagainya, tujuannya hanya untuk pencitraan, itu sedekahnya tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa tidak ada nilainya? Karena niatnya sudah salah. Maka untuk memperbaiki agar hatinya dalam bersedekah, dalam beribadah itu selamat dari ujub dan riya, harus ada keikhlasan dalam hatinya. Nah, ini tidak bisa dicapai sebuah keikhlasan dalam hati, ketulusan ini, jika hatinya tidak jernih, jika hatinya tidak suci. Nah, untuk menjernihkan hati agar selamat dari pamer, agar selamat dari bangga, agar selamat dari riya, agar selamat dari takabur, ini ada caranya, ada teknik-tekniknya. Karena apa? Orang sungguh sukseslah orang-orang yang beriman. Orang iman yang sukses, yang dikatakan imannya sukses, ini bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ciri pertama, kalau iman kita ini tambah, ini adalah saat kita sholat, hati kita ini diberi khusyuk oleh Allah. Hati kita merasa bertambah khusyuk di hadapan Allah. Ini cirinya iman kita naik. Jika iman kita turun, ciri pertamanya, sholat kita, saat sholat itu pikiran kita biar kemana-mana. Berarti iman kita sedang turun. Ini pertama untuk mengecek iman ini naik atau tidak. Kemudian qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, baik itu ucapan atau perbuatan. Kita cek dalam diri kita. Jika kita diberi kemampuan untuk meninggalkan perkataan atau perbuatan yang kurang bermanfaat, berarti tandanya iman kita naik. Tapi jika kita senang melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, berarti iman kita turun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan ciri-ciri iman lagi itu adalah ia menjaga amanat dan menepati janji. Walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang menjaga farjinya, menjaga kemaluannya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyangkut terkait dengan hal-hal yang mengarah kepada perzinahan juga. Termasuk kita memandang hal-hal yang diharamkan yang menimbulkan syahwat. Orang yang beriman akan diberi kekuatan untuk mudah meninggalkan itu. Tapi kalau iman kita sedang turun, maka kita akan mudah terjebak melihat hal-hal yang negatif yang membangkitkan syahwat. Itu berarti tanda iman kita turun. Kemudian lagi, walladzina hum ala sholawatihim hafizun. Tanda iman kita itu meningkat ataukah tidak, ini bisa dicek dari sholatnya. Tadi yang pertama, kekhusyuan dalam sholat. Kemudian yang terakhir ini adalah ia menjaga sholat ataukah tidak. Dalam artian menjaga waktu sholat, menjaga adab-adabnya sholat, menjaga syarat rukunnya sholat. Tandanya iman itu naik,
ia akan semakin kokoh, semakin tertib sholatnya, dan hatinya juga khusyuk saat sholat. Ini tandanya iman. Maka mari kita cek dalam diri kita masing-masing. Baik kita yang sudah mengamalkan wahidiyah maupun kita yang belum mengamalkan wahidiyah. Setiap hari kita ditempa oleh guru-guru kita. Baik itu penempaan pembelajaran secara ilmiah, dikasih keterangan-keterangan, atau penempaan itu melalui wirid-wirid, zikir-zikir yang diberikan oleh guru-guru kita. Nah, untuk mengecek iman kita naik atau tidak, bisa kita cek dari beberapa hal yang telah kami sebutkan tadi. Dan untuk mengecek sejauh mana kedekatan kita kepada Allah, apakah saya ini termasuk golongan orang yang dimuliakan Allah atau tidak, ini kita cek takwa kita. Nah, untuk mengecek takwa adalah dari 3 dasar takwa tersebut, yakni iman, sholat, dan infak. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa iman dari rukun iman yang 6. Rukun itu kalau digambarkan adalah seperti batang-batang inti, cagak. Ya. Iman itu jika diibaratkan cagak pohon atau itu di situ ada 6 batang utama. 6 batang utama. 6 batang utama itu adalah ya rukun iman yang 6 itu. Kemudian memiliki banyak cabang-cabang iman. Dikatakan ada 60 atau berapa ya? Cabang-cabangnya iman banyak. Termasuk malu sebagian dari iman, kebersihan sebagian dari iman, yang lain-lain banyak sekali. Kemudian dari 6 batang itu yang paling inti adalah iman kepada Allah dan iman kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang itu iman kepada Allah dan Rasulnya, pasti seluruhnya iman kepada yang lain ini pasti sudah tercakup. Orang yang iman pada Allah saja belum tentu. Karena apa? Karena orang-orang non-Islam pun itu mereka juga banyak yang beriman kepada Allah. Orang Nasrani, orang Yahudi, apalagi yang berawal dari agama Samawi, otomatis mereka banyak yang beriman kepada Allah. Akan tetapi mereka tidak beriman kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kejawen pun atau orang yang memiliki keyakinan ada Tuhan, itu berarti mereka memiliki iman, tapi hanya iman billah saja, bukan iman bil Rasul. Nah, kalau kita iman bil Rasul, terutama Rasul kita itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan otomatis kita akan mengimani segala yang dibawa oleh beliau Rasulullah. Kalau kita iman kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mengimani segala yang dibawa, yang diajarkan oleh beliau Rasulullah. Yakni apa? Al-Quran beserta dengan syariat-syariatnya. Maka untuk menguatkan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, itu ada sebuah metode-metode yang digunakan. Maka demi meningkatkan iman billah wa rasulihi ini, para ahli-ahli tarekat, para ahli-ahli tasawuf menciptakan berbagai metode dengan tarekat-tarekatnya, sehingga bisa mencapai, membawa murid untuk mencapai hatinya merasakan iman billah wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Dan dari sekian metode, sekian cara untuk meningkatkan iman billah wa bi Rasulih sallallahu alaihi wasallam, ini para ulama tasawuf sepakat bahwa cara metode yang paling mudah untuk meningkatkan iman, terutama bagi orang-orang yang awam, bagi orang-orang yang berumur maksiat, terutama di zaman akhir ini seperti kita, maka cara yang paling simpel untuk meningkatkan iman billah wa bi Rasulih itu adalah dengan metode memperbanyak istighfar dan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan zikir-zikir yang lain, tapi dengan itu. Kenapa para ulama memilih istighfar dan sholawat sebagai cara yang termudah? Karena begini, sebenarnya kayak baca Al-Quran itu juga termasuk afdolul amal, amal yang paling utama. Akan tetapi ini ketika saat kita membaca Al-Quran itu betul-betul kita hayati, betul-betul kita menggunakan adab yang baik, maka Al-Quran itu akan menjadi afdolul amal, menjadi amal yang paling utama. Tapi kalau kita membaca Al-Quran itu kurang adab, atau pikiran kita kemana-mana, maka ini malah bisa jadi tidak menjadi cahaya, akan tetapi malah menjadi penggelap. Apalagi saat kita membaca Al-Quran sambil riak, malah itu malah menimbulkan dosa. Begitupun zikir. Pada dasarnya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama ini adalah la ilaha illallah. Zikir yang paling utama pada dasarnya adalah la ilaha illallah. Tapi ketika kita mempraktekkan berzikir la ilaha illallah, hati kita tidak hadir kepada Allah, hati kita malah kemana-mana, tidak fokus kepada Allah, maka zikir itu tidak akan begitu membawa dampak dalam hati kita. Seperti itu juga amalan-amalan yang lain, zikir-zikir yang lain, subhanallah dan lain sebagainya. Ini jika tidak dengan hati yang hadir, hati yang fokus kepada Allah, maka itu tidak akan begitu berdampak. Meskipun ya tetap ada dampaknya, tapi kecil jika tidak dengan hati yang hadir, tidak dengan hati yang fokus. Kemudian para ulama tasawuf tadi memilih istighfar dan sholawat. Apa rahasianya? Karena Allah itu akan senantiasa mengampuni hambanya yang beristighfar. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disampaikan, ketika setan diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, maka kemudian Allah mengusir setan, iblis. Setelah iblis diusir, iblis ini bersumpah, ya Allah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan keluhuranmu, keagunganmu ya Allah, akan aku sesatkan mereka, umat manusia itu, dari jalanmu, kecuali orang-orang hamba-hambamu yang kau beri ikhlas dalam hati. Maka semua hamba Allah yang hatinya tidak ditaruh rasa ikhlas oleh Allah, sangat berpotensi akan riak, takabur dan lain sebagainya. Maka untuk menghindari jebakan iblis sangat sulit sekali, karena setiap detik ia tidak henti-hentinya menggoda kita.
maka pasti manusia itu dalam sebentar-sebentar itu sudah terperosok ke dalam kemaksiatan. Itu nggak bisa nggak kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka iblis sesumber ya Allah selama nyawa anak Adam itu masih di badannya, maka aku tidak akan henti-hentinya menggoda dan menyesatkan mereka. Kemudian Allah menjawab, ya silahkan kamu goda manusia itu, kamu gelincirkan dia. Tapi aku juga bersumpah, aku tidak akan henti-hentinya mengampuni hambaku selama hambaku tersebut mau beristighfar mohon kepadaku. Maka inilah kenapa istighfar dijadikan kunci termudah untuk mendekatkan diri kepada Allah di zaman akhir. Karena kita setiap saat, setiap waktu senantiasa tergelincir ke dalam kemaksiatan. Dan saat kita maksiat langsung istighfar, Allah langsung mengampuni. Semenit ini kita misalnya berpikir suudzon itu saja, otomatis dosa menutup hati kita. Tapi saat kita istighfar, dosa itu tutup itu diangkat lagi. Semenit kemudian kita maksiat lagi karena entah ngerasani uang, entah suudzon kepada Allah atau yang lain. Tapi jika kita langsung istighfar, Allah membuka tabir itu. Ibarat kita ini berjalan pada rawa-rawa. Tidak mungkin kaki kita ini akan selamat dari lumpur. Setiap kita melangkah setapak, dua tapak, kita kena lumpur lagi. Maka istighfar itu sebagai air untuk mensucikan. Kita melangkah lagi, kena lumpur lagi, maka dicuci dengan istighfar lagi. Terus, itulah maka dikatakan istighfar itu adalah jalan termudah. Kemudian yang kedua, sholawat. Kenapa sholawat dikatakan jalan termudah daripada zikir yang lain? Karena dengan sholawat Kanjeng Nabi menjamin siapapun yang bersolawat kepadaku, maka aku jamin dia mendapatkan syafaat pertolonganku. Bahkan ada sahabat yang bertanya, meskipun hatinya tidak bujur ya Rasulullah, meskipun hatinya itu lalai darimu, apakah tetap dapat syafaat ya Rasulullah? Ya, meskipun saat membaca sholawat itu hatinya tidak fokus kepadaku, tetap aku beri syafaat. Nah, karena janji Rasulullah inilah, maka dengan sholawat itu akan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighfar dan sholawat merupakan jalan termudah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari ratusan ribu sholawat, setiap sholawat itu baik, setiap sholawat apapun itu baik. Karena sholawat yang asli redaksi dari beliau Rasulullah itu hanya satu, yakni sholawat Ibrahimiyah yang sering kita baca saat tahiyat. Selain itu adalah sholawat-sholawatnya yang dikarang oleh para sahabat Nabi, para ulama, para tabi'in. Jadi karangan-karangan. Setiap sholawat ini memiliki fadilah masing-masing, memiliki keutamaan masing-masing. Dan orang yang membaca sholawat ini akan diijabahi hajat-hajatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas sholawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang seseorang itu membaca sholawat kepadaku 100 kali tiap hari, maka hajatnya akan dipenuhi oleh Allah. Hajat 30 hajat dunia dipenuhi oleh Allah, dan 70 hajat akhirat dijabahi oleh Allah. Maka inilah karena orang yang membaca sholawat ini hajatnya dijabahi oleh Allah, baik itu hajat dunia maupun akhirat,
Maka ini dimasukkan oleh para ulama sebagai salah satu cara termudah untuk mensucikan hati sebagai kendaraan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dan dari sekian ribu sholawat, di antara sholawat yang memiliki fadilah khusus untuk menjernihkan hati dan meningkatkan iman hingga iman ma'rifat billah wa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sholawat wahidiyah. Maka kenapa kita mengamalkan sholawat wahidiyah? Alasannya adalah untuk meningkatkan iman billah wa bi Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena iman billah wa bi Rasulih ini merupakan fondasi dasar orang yang bertakwa kepada Allah. Fondasi dasar. Jika iman billah wa bi Rasulih sudah meningkat, maka iman kepada yang lain juga meningkat. Jika keimanan kepada yang lain meningkat, otomatis sholatnya, infaknya, segala amal lainnya ini nanti oleh Allah akan diperbaiki dengan sendirinya. Inilah sholawat wahidiyah yang ditaklif oleh beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf, Pondok Pesantren Kedunglo, Kediri, Jawa Timur. Yang mana faidah utamanya untuk menjernihkan hati dan ma'rifatillah. Maka jika ada yang mengatakan ngamalnya sholawat wahidiyah wisuwi gak suki-suki, bangga melarat lain, ini berarti kita sedang salah. Kita mengamalkan sholat wahidiyah itu bukan untuk memperbaiki ekonomi. Kalaupun awalnya memang motifnya mengamalkan sholat wahidiyah macam-macam. Ada yang saat ekonominya jatuh babak belur, kemudian mengamalkan sholawat wahidiyah terus diangkat, itu juga ada. Ada yang sakit sampai divonis dokter tidak sembuh-sembuh, setelah mengamalkan wahidiyah diberi anugerah oleh Allah sembuh, itu juga banyak. Ada yang rumah tangganya murat-marit, setelah mengamalkan wahidiyah Allah memperbaiki, akhirnya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah. Banyak motif orang-orang mengamalkan sholawat wahidiyah bermacam-macam. Ada yang seperti itu. Tapi ketika kita sudah mengamalkan sholawat wahidiyah, sudah berada dalam kapal induk pengamalan sholawat wahidiyah, maka setelah itu kita akan ditunjukkan kepada tujuan hakiki kita mengamalkan sholawat wahidiyah, yakni agar kita dekat wusul ma'rifat kepada Allah wa bi Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka terkadang kita diuji. Dulu pas awal mengamalkan wahidiyah, ekonomi saya bangkrut, kemudian saya ditolong, dibenahi. Tapi setelah lama mengamalkan wahidiyah, kok saya diuji lagi ekonomi jatuh. Nah, jika seperti itu, ini adalah ujian. Karena apa? Kita diingatkan bahwa tujuan mengamalkan wahidiyah itu bukan untuk mencari dunia, tapi untuk mencari Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Islam, ada orang sholat serwakep ibadahnya tekun tapi tetap melarat. Sedangkan ada orang yang sholatnya bolong-bolong, bahkan nggak pernah sholat, malah rezekinya bertambah. Nah, itu adalah hal dunia. Jika kita melihat dalam sejarah, Fir'aun dengan Nabi Musa, itu secara dunia jelas jauh. Fir'aun adalah seorang raja. Fir'aun adalah seorang yang sangat sukses dalam hal dunia. Fir'aun adalah orang yang sangat kaya raya. Begitupun Qarun, orang yang sangat kaya raya. Tapi apakah kesuksesan Fir'aun dan Qarun ini di atas kesuksesannya Nabi Musa? Tidak. Maka disinilah kita harus pandai-pandai mengartikan arti daripada kesuksesan. Orang yang disebut hidup sukses itu bukan orang yang jabatan tinggi, bukan orang yang kaya raya,
tapi Allah sudah memberikan garis, memberikan pedoman, yakni orang yang dikatakan paling sukses itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita giat mengamalkan Islam, rajin ibadah, ketika kita giat mengamalkan sholawat wahidiyah, kok kita tetap tidak kaya-kaya, memang tujuannya bukan itu. Nabi Muhammad itu apakah kaya? Semua nabi itu ceritanya hampir gak ada yang kaya. Kalaupun ada seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu memiliki kerajaan. Tapi selain itu, ya tidak. Bahkan Nabi Musa, saat ini agama di dunia ini yang paling besar, yang paling banyak pengikutnya itu adalah agama Nasrani. Berarti pengikut Nabi Isa. Dan yang kedua agama Islam, yaitu pengikut Nabi Muhammad. Apakah beliau ini bukan orang yang sukses? Beliau ini orang yang sangat sukses sekali. Tapi coba kita lihat dalam sejarah. Nabi Isa itu nggak punya rumah. Bahkan Nabi Isa itu juga nggak punya istri, nggak punya anak. Tapi dia adalah orang yang tersukses dari sekian miliar umatnya. Nabi Muhammad pun sama. Barusan tadi saya lihat di HP, pengen mengetahui tentang beliau Rasulullah. Ternyata rumah Rasulullah ini besarnya apa? Rumah Rasulullah itu di pojokan Masjid Nabawi. Besarnya hanya sekitar 3x5. Besarnya rumah Rasulullah itu 3x5 meter di pojokan masjid. Itu beliau Rasulullah SAW. Apakah beliau tidak sukses? Beliau sangat sukses sekali. Tapi kesuksesan itu tidak diukur dari kayanya harta. Maka kita pun harus memotivasi diri kita sendiri bahwa sukses itu tidak diukur dari banyaknya harta. Maka pemahaman yang sudah meracuni otak kita selama ini harus kita tepis. Maka Rasulullah SAW sebenarnya sudah ngasih kalimat-kalimat untuk mendoktrin hati umat, bahwasanya yang dikatakan kaya itu bukan kaya harta, laisal ghina, bukanlah kaya itu adalah kaya harta, akan tetapi walakinnal ghina ghinan nafsi, tetapi kaya itu adalah kaya hati. Itu definisi kaya menurut beliau Rasulullah. Definisi sukses menurut Al-Quran, qad aflahal mu'minun, ulaika humul muflihun. Terusannya ayat Alif Lam Mim, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses. Mereka lah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang takwa. Itulah ukuran takwa, kesuksesan dan kekayaan. Islam punya standar tersendiri. Kita Wahidiyah pun harus punya standar sendiri, khususnya dalam diri kita, bahwa tujuan kita mengamalkan Wahidiyah, tujuan kita berislam itu bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Maka dijelaskan dalam surat Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat, kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan di dunia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari dalam mengamalkan sholawat wahidiyah ini kita evaluasi pengamalan kita masing-masing. Bagi kita yang sudah lama mengamalkan wahidiyah atau yang baru mengamalkan sholawat wahidiyah, mari kita tingkatkan kualitasnya, kualitas dalam bermujahadah dan kuantitasnya. Kuantitas ini juga mencakup bagaimana kita cek yaumiyah kita, mujahadah harian kita apakah sudah rutin, mujahadah usbu'iyah kita apakah sudah rutin, mujahadah syahriyah kita, busana kita apakah mengikuti dengan rutin. Jika belum, mari kita disiplinkan, kita rutinkan. Jika sudah rutin, kita tingkatkan kualitasnya. Yani apa? Dalam mujahadah tersebut jangan hanya kita dermimil membaca, tapi dalam membaca itu harus penuh dengan penjiwaan.
Maka dalam amalan sholawat wahidiyah ini beda dengan sholawat yang lain. Dalam pengamalan sholawat wahidiyah ini tata caranya sedikit beda dengan sholawat-sholawat yang lain. Dalam pengamalan sholawat wahidiyah kita didoktrin, dimotivasi oleh beliau Mbah Yai saat membaca sholawat wahidiyah kita harus menghadirkan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di hadapan kita, sehingga saat menyebut ya Sayyidi ya Rasulullah, saat menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini jiwa kita tersambung dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat ini tidak hanya sebatas bacaan, tapi tujuan daripada sholawat itu adalah untuk ta'ziman wa ikraman, memuliakan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita memuliakan Nabi itu dengan kita melakukan maksiat misalnya? Apakah layak kita memuliakan kanjeng Nabi itu dengan kita berjoget? Apakah layak kita memuliakan kanjeng Nabi itu dengan sikap yang tidak baik? Maka untuk meningkatkan kualitas sholawat kita kepada beliau Nabi, kita dibimbing saat membaca sholawat itu hadirkan Rasulullah ada di hadapan kita. Maka detik ini mari kita belajar, kita latih bahwa detik ini seolah-olah Rasulullah menemani kita hadir. Rasulullah hadir di majelis kita karena sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersolawat di atas kuburku maka aku mendengarnya, barang siapa yang bersolawat jauh dari kuburku maka aku akan datang padanya. Maka setiap kita membaca solawat, setiap kita menyebut-nyebut beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti beliau hadir di hadapan kita hadir. Tapi kebutaan mata hati kita itulah yang membuat kita tidak merasa hadirin sekalian. Sebagaimana siang hari ini matahari menyinari bumi, jika kita keluar sana, kita lihat di atas sana ada matahari yang begitu terang, memancarkan cahaya ke bumi, menerangi kita. Tapi kalau di hadapan, di bawah sinar mentari mata kita ini kita tutup, kita tidak akan melihat matahari. Begitupun detik ini saat kita membaca sholawat, sebenarnya Rasulullah hadir di hadapan kita, tapi karena butanya mata hati kita tidak merasakan kehadiran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari di antara tanda-tanda hati kita tersambung dengan beliau Rasulullah saat kita membaca sholawat adalah adanya getaran hati kita, saat bersolawat kepada kanjeng Nabi. Adakah rasa rindu kita ingin bertemu dengan kanjeng Nabi? Adakah bergetar hati kita saat menyebut kanjeng Nabi? Adakah getaran itu kemudian menimbulkan tangis tetesan air mata kita? Hadirin. Maka di antara tanda tersambungnya hati kita saat bersolawat kepada baginda Nabi ini adalah melelehnya air mata kita saat bersolawat kepada kanjeng Nabi. Hadirin yang kami hormati, maka mari mengakhiri acara pada malam hari ini kita bersungguh-sungguh menata adab lahir dan batin kita. Kita bermujahadah, bersalawat menghadap kepada Allah. Kita bersalawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika kamu sholat, sholli ka'annaka muadzin, sholatlah kamu seolah-olah sholatmu itu adalah sebagai perpisahan antara kamu dengan dunia, adalah sebagai perpisahan dengan umurmu saat ini.
Begitupun saat kita mujahadah, kita tanamkan dalam hati kita saat kita mujahadah. Anggaplah mujahadah ini adalah mujahadah terakhir kita. Kita tidak tahu saat asar tiba nanti apakah kita masih bisa sholat, apakah kita masih bisa mengambil air wudhu, kemudian melakukan rukuk, sujud, menghadap kepada Allah, ataukah ketika asar tiba nanti tiba-tiba yang kita hadapi sudah bukan orang-orang di sekeliling, tapi yang tampak di hadapan kita adalah mungkar nakir yang datang kepada kita menanyai kita, man rabbuka. Sudah siapkah kita jika tiba-tiba asar nanti kita sudah menghadapi mungkar nakir? Jika kita belum siap, maka siapkan detik ini kita bertobat kepada Allah. Siapkan detik ini kita mohon syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun agama kita, apapun amalan kita, tapi kita semuanya ini tidak akan lepas dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski Kristen agamanya, Buddha agamanya, Konghucu agamanya, Islam agamanya, semuanya itu tidak terlepas dari jasa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Tidak hanya untuk orang muslim saja, melainkan seluruh makhluk-makhluk Allah senantiasa dapat rahmat dari Allah melalui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan tanpa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir meskipun dia maksiat kepada Allah, detik ini mereka tidak akan bisa makan tanpa jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan seluruh umat, seluruh makhluk Allah itu harus mendekat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika tadi dikatakan bahwa orang yang mengamalkan wahidiyah ini tidak hanya Islam saja, tapi orang yang Kristen non-Islam yang lain juga mengamalkan, boleh, tidak apa-apa, karena hakikatnya semua nabinya makhluk. Ini adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan alasan inilah banyak membimbing kita agar dimanapun dan kapanpun berada, hati kita, lisan kita senantiasa membaca Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Duhai pemimpinku, duhai tuanku, duhai juraganku, duhai pemberi syafaatku, duhai utusan Allah, ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Mohon maaf bagi yang baru mengenal sholawat wahidiyah. Kami ajak membaca sholawat apapun yang sudah dihafal, atau membaca kalimat Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, hingga mujahadah ini selesai. Yang terpenting dalam kita bersolawat ini, kita merasa seolah-olah di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa butuh terhadap syafaat beliau. Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fidatihi wa adlanihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad,
صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم كما أنت أهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكت إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما حضر به علمك وأوصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا شافع خلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي لنا وأسلم وروح وذرني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإذا رد كنت شخصا ذلك. يا شافع خلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسلم وروح وذرني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإذا رد كنت شخصا ذلك. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسلم وروح وذرني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإذا رد كنت شخصا ذلك. يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي. Panggil terus beliau Rasulullah, panggil terus beliau Rasulullah, panggil terus nama beliau Rasulullah. Beliaulah yang kita mohon syafaatnya, beliaulah yang akan mengentaskan kita saat di neraka. Dan ingatlah, detik ini kita bisa duduk di sini. Bisa saja nanti ketika asar yang kita hadapi sudah malaikat mungkar nakir. Sebelum ajal menjemput kita, sebelum Israel mencabut nyawa kita, kita mohon syafaat kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika ajal menjemput kami, dampingi kami ya Rasulullah. Jangan biarkan keimanan kami direbut oleh iblis ya Rasulullah. Temani kami saat sakaratul maut. Temani kami ya Rasulullah saat mungkar nakir menanyai kami, saat di Siratal Mustaqim kelak rambut jembatan sebesar rambut terbagi 7. Saat kita baru akan menitinya, kita sudah terjungkal ke dalam jahanam. Maka raihlah tangan kami ya Rasulullah, raihlah tangan kami bahwa kami terbang untuk melintasi Siratal Mustaqim ya Rasulullah. Jangan hanya kami pribadi ya Rasulullah, bapak ibu kami, kakek nenek kami,
anak-anak kami, tetangga kami, kenalan kami, ya Rasulullah. Selamatkan mereka pula. Bawalah mereka juga menghadap kepada Allah dengan selamat, ya Sayyidi. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawth, salamullah alaika rabbini billah. وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة من حضرة العليا. يا أيها الغيوب سلام الله عليك ربني بإذن الله. وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة من حضرة العليا. يا أيها الغيوب سلام الله عليك ربني وانظر يا سيدي أيها الغور. يا سيدي panggil al-ghawth pada zaman. Wahai al-ghawth, panjenengan adalah rajanya wali di saat ini. Panjenenganlah yang diamanai oleh Rasulullah SAW untuk menuntun kami. Kami buta, ya Sayyidi, ya Allah. Kami lumpuh, kami tuli, sehingga mata hati kami, telinga hati kami tidak mendengar. Maka kami hanya mampu memanggil-manggilmu agar kau hantarkan kami kepada baginda Rasulullah, agar dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Sayyidi, ya ayyuhal ghawth. Ya Sayyidi, ya ayyuhal ghawth. Ya Sayyidi, ya ayyuhal ghawth. Ya syafi' al-khalqi habib Allah, salatuhu alayka ma salamihi. ضلال أضلت هدتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي ولمتي. يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك. ضلال أضلت هدتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي ولمتي. يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه. ضلت أضلت هدتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي ولمتي. يا سيدي يا رسول الله. 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين بالواهدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر واهدنا فرق بيننا يا ربنا. يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين بالواهدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر الرضا بيننا يا ربنا. يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين بالواهدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب بيننا يا ربنا. Mari kita doakan agar negara kita diberi barokah. Mari kita doakan agar pemimpin-pemimpin kita diberi barokah. Sebentar lagi kita akan pemilu. Di situ rawan kita dipecah belah. Dulur bisa jadi musuh, tetangga bisa menjadi lawan jika kita tidak pandai-pandai menyikapinya. Maka mari kita doakan dengan qorrib baligh bainana ya Rabbana. Qorrib
dekatkan kami, wa'alif dan persatukanlah di antara kami. Maka mari kita bayangkan seolah-olah menggenggam jiwa-jiwa umat yang berada di negara kita ini. Kita satukan agar damai selalu. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir wahdina warif al-bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir wahdina warif al-bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir wahdina warif al-bainana ya Rabbana. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita berdoa. Kita doakan umat di alam semesta ini dengan bacaan Fafirru ilallah. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Kembalilah kepada ajaran-ajaran Allah. Kembalilah kepada kitab Allah. Ya, dunia saat ini sedang dilanda ketegangan akibat konflik antara Israel dan Palestina. Kita di Indonesia tidak bisa apa-apa. Kita hanya mampu melihat video-video bagaimana rakyat Palestina, anak-anak kecil bersimbah darah, tidak bisa makan. Begitu mengenaskan pemandangan di sana, kita tidak bisa apa-apa. Namun oleh Allah kita diberi doa. Oleh Allah kita diberi doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah sebaik-baik senjata bagi orang mukmin. Meskipun kita tidak punya senjata untuk menghancurkan musuh-musuh, tapi kita punya senjata batinnya, yakni doa. Maka kita berdoa yang sungguh-sungguh. Kita panggil jiwa-jiwa mereka, umat di seluruh dunia ini agar kembali kepada Allah. Yang Islam kembali kepada ajaran Islamnya, yang Nasrani kembali kepada ajaran Nasraninya, yang memiliki agama yang lain kembali kepada agamanya masing-masing sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak bisa kembali kepada Allah, maka kita berdoa dengan waqul ja'al haqqu. Semoga yang batil, semoga yang salah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti masyarakat yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'asmikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi al-zaman wa awani wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala. Allahumma bi'asmikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi al-zaman wa awani wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya بلغ جميع العالمين هذا وجل في تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين هذا وجل في تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين هذا وجل في تأثيرا بليغا. وإنك على كل شيء
على كل شيء قدير وإنك على كل شيء قدير فافروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Mari kita yakin, yang seyakin-yakinnya permohonan kita pasti dijawab oleh Allah. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari setelah ini kita tingkatkan takwa kita, iman kita tingkatkan mujahadah kita. Dan bagi para bapak ibu yang mungkin baru mengenal sholawat wahidiyah atau baru melihat lembaran sholawat wahidiyah, monggo dibaca. Jika ingin pemahaman lebih lanjut, bisa tanya kepada pengamal-pengamal terdekat yang ada di sini. Kami ajak mencoba. Ini amalan adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak cara mendekatkan diri kepada Allah, dan ini salah satu. Dan bagi kita para pengamal, khususnya juga para personil, kita tingkatkan himmah kita, semangat kita dalam memperjuangkan wahidiyah di daerah kita. Khususnya kita tingkatkan semangat kita, mujahadah kita untuk pribadi dan keluarga kita. Karena bagaimanapun perjuangan itu tidak akan bisa besar jika ia tidak lolos dalam memperjuangkan perjuangan yang lebih kecil, yakni dalam keluarga kita. Jika berjuang di keluarganya itu sudah bagus, maka untuk berjuang keluar ini akan lebih bagus. Dan tidak mungkin kita bisa menjadi pejuang yang bagus untuk orang lain jika kita tidak bisa menjadi pejuang yang bagus untuk diri kita sendiri. Mujahid yang sejati itu bukanlah mujahid yang bertempur dengan senjata lahir, tapi mujahid yang sejati itu adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segala salah adalah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'a wa tarbiyah. Wa radhiyallahu anhu wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.